Kali ini kita akan membahas sambungan las. Nah, sambungan las ini biasanya digunakan untuk sambungan yang permanen, tidak bisa dilepas. Di sini kelihatan saya tampilkan dua buah sambungan. Yang sebelah kanan itu sambungan baut, yang tengah dan kiri sambungan las. Dan kelihatan sekali di sini bahwa kalau sambungan baut tidak permanen, bisa dilepas. Tapi kalau sambungan las tidak bisa dilepas. Yang bisa adalah sambungan lasnya dibuang, yaitu dipotong. Nah, demikianlah perbandingan antara sambungan permanen las dan sambungan non permanen bor dan baut. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke berikutnya. Nah, ini gambar yang di sebelah kanan ini memperlihatkan ada dua buah besi, dua buah plat disambung dengan las, ya. Jadi kalau namanya sambungan tentunya kita tanya mana yang disambung. Nah, ini yang sebelah kiri ini dan yang sebelah kanan. Ini mau disambung. Nyambungnya pakai apa? Pakai las. Mana lasnya? Yang tengah. Nah, sambungan las seperti ini memerlukan notasi, dan notasinya diperlihatkan di sini, ya, yang kita perbesar menjadi seperti ini. Jadi di sini ada 3 buah benda, plat kiri, plat kanan, dan kemudian sambungan las atau weld, ya. Nah, jadi ketiga benda ini membentuk sebuah kesatuan. Inilah yang disebut dengan sambungan las. Nah, tentunya yang pertama ingin diperkenalkan adalah dua plat yang mau disambung ini posisi relatifnya bagaimana satu sama lain. Dan seperti kita lihat di sini, platnya berdampingan, ya. Jadi sisinya ketemu sisi. Nah, karena berdampingan dan ketemu seperti ini dinamakan butt, ya, yaitu ujung yang menempel seperti itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa istilah, ya, yaitu yang pertama adalah base metal, yaitu mana yang mau disambung. Lalu kemudian yang kedua adalah nyebutnya adalah kampuh, ya, yaitu pemotongan yang dibuat supaya sambungan las yang cair tadi bisa masuk di situ, seperti selokan, itu kalau mungkin mudahnya, ya. Dan di fotonya yang di sebelah kanan ini kelihatan, ya. Nah, memang disediakan selokan atau bahasa resminya kampuh, ya, untuk menampung si logam cair yang akan menyambung kedua plat tersebut, ya. Nah, yang lain lagi adalah kalau kita lihat di sini fusion zone, yaitu daerah di mana logam lasam dan benda yang dicampur sama-sama, dan benda yang disambung meleleh bersama kemudian tercampur disebut fusion, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk, yaitu butt weld. Tentunya ada bentuk yang lain yang disebut dengan fillet weld, ya. Nah, fillet weld kalau kita perbesar bentuknya seperti ini. Jadi mana plat yang mau disambung? Ini satu, terus kemudian dua ini. Bagaimana kita menyambung dengan lasnya? Seperti terlihat di sini, ya. Nah, untuk fillet weld ini ada beberapa parameter atau dimensi yang perlu kita perhatikan, yaitu apa yang disebut dengan pertama
ukuran dari sambungan las ya. Nah, ini disebut leg, tapi kalau kita lihat di sini juga kita bisa bilang di sini itu disebut weld size juga. Kemudian ada juga bisa juga diukur di belah bawah ini throat, terus nanti ada lagi thickness of benda yang mau disambung. Jadi yang dilingkari di sini memperlihatkan ukuran-ukuran yang utama di dalam sambungan las yang berjenis fillet ini. Dari sini kita sekarang mau maju, yaitu bagaimana posisi relatif kedua plat yang mau disambung tersebut dan bagaimana sambungan lasnya akan menyambung kedua plat. Nah, di sini diperlihatkan 5 jenis sambungan las yang umum, bukan umum, yang dasar ya. Banyak variasinya tidak diterangkan di sini. Nah, dimulai aja dengan edge joint. Nah, ini seperti ini. Jadi perhatikan letak plat yang disambung dan di mana penyambungan las dilakukan. Ini yang disebut edge joint. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai butt joint. Sekarang kita perkenalkan yang ini. Nah, lap joint ya. Lap artinya bertumpuk, jadi dua platnya bertumpuk atas dan bawah, lalu kemudian disambung dengan las ya. Ada juga di sini corner joint yang kiri nih. Ya. Ini corner joint, platnya yang mau disambung tegak lurus satu sama yang lain, terus penyambungan las dilakukan di ujung atau di cornernya. Nah, inilah 5 jenis sambungan las yang paling sederhana. Nah, untuk menggambarkan berbagai macam jenis sambungan, fillet atau butt joint, kita menggunakan notasi. Nah, di buku teks notasinya ada di tabel 11.1. Nah, ini saya dikasih sedikit contohkan saja. Nah, ini adalah sambungan las dan kita tadi sama-sama sudah melihat, oh ini namanya butt joint. Lalu bagaimana, terus kita lihat detailnya, sambungannya seperti apa. Nah, seperti ini nih, persiapannya atau kampuhnya. Ya. Seperti huruf V. Nah, sehingga kita memberi atau menginformasikan mengenai bentuk seperti V ini dengan notasi seperti ini. Ya. Nah, apa saja di tabel 11.1. Nah, di sini kelihatan beberapa variasinya. Tadi yang kita bahas adalah yang nomor 3, ya, yaitu yang ini. Nah, single V, butt weld. Dan bentuk kampuh macam-macam. Ya, nah, silahkan nanti dilihat lengkapnya di tabel 11.1. Nah, selain simbol pengelasan yang dasar ini, ada juga simbol pengelasan yang tambahan atau disebut supplementary. Nah, supplementary ada di tabel 11.2 ya, ini. Lalu kemudian supplementary akan dipakai bersama dengan simbol yang dasar tadi. Nah, kalau kita lihat mana ini contohnya. Ini tadi kita udah bahas ini. Ya. Nah, cuma bedanya pada saat kita bahasan dengan yang tadi adalah di sini di gerinda supaya permukaannya rata. Benda dan sambungan lasnya rata. Nah, karena kita melakukan gerinda, kita harus memberitahu. Nah, kita lihat di sini, oh ini, sehingga kita tambahkan ke simbol dasar V tadi, sehingga bentuknya seperti segitiga. Ya. Nah, kombinasi antara simbol-simbol dasar dengan simbol-simbol tambahan bisa dilihat di tabel 11.3. Kemudian kita bisa maju mengenai bagaimana menerangkan mengenai sambungan las. Ya. Nah, pertama kita akan pakai yang lain. Ini.
Nah, ini ilustrasinya adalah kita punya dua buah plat yang diarsir hijau dan yang diarsir biru dan pink, lalu kemudian kita sambung las. Nah, di sini kelihatan. Nah, bagaimana kita merepresentasikan ini? Kita merepresentasikan ini yang pertama dengan menggambarkan dengan simbol ini. Ya. Jadi ada garis horizontal, terus kemudian ada panah menunjuk ke tempat di mana kita melakukan sambungan las. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Tata caranya pertama ini. Jadi panahnya akan menunjuk pada sambungan las sesuai dengan posisinya. Jadi seperti tergambar di sini, sambungannya karena panahnya menunjuk pada titik yang di kanan, maka dia merujuk pada si sambungan las yang di kanan. Nah, lalu kemudian sambungan lasnya yang file punya notasi segitiga, ya. Segitiganya mana? Nah, ini. Cuman kalau kita lihat di sini ada yang di atas, ada yang di bawah. Apa maksudnya di atas dan apa maksudnya di bawah? Pertama yang di atas dulu. Nah, pertama yang di atas dulu. Jadi sambungan las yang sambungan las yang kita tunjuk, kita letakkan di atas, ya, seperti yang terlihat di sini. Nah, terus bagaimana kita menunjuk ke yang sebelah ini? Nah, yang sebelah ini kita lihat ini fillet juga, berarti segitiga kita taruh di bawah, menyatakan bahwa dia di seberang dari sisi yang ada panahnya, ya. Dan tentunya dengan mudah ini kita lihat nanti adalah ke yang di bawah sini, ya. Inilah notasi yang menginformasikan mengenai bentuk lasannya, ya, ini fillet tadi, dan posisinya terhadap informasi dan anotasi mengenai sambungan las. Nah, ini adalah contoh yang lain, ya. Beberapa contoh diperlihatkan. Lalu di sini masih sama juga, ya. Jadi kalau yang ditunjuk panah itu artinya yang nanti tandanya ditaruh di atas. Nah, selain bentuk dan notasinya, kita juga ada ukuran. Karena sambungan las itu ada yang kecil, ada yang besar, tergantung struktur yang mau dilas ini kecil atau besar. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ini sambungan lasnya, lalu kemudian kita melihat ukurannya berapa ini lasnya. Ya, bisa kita ukur ininya, sebelah sini, bisa juga kita ukur ininya, ya, sebelah sini. 5 mm, perhatikan tanda dimensinya. Nah, kemudian angka 5 ini kita tambahkan di notasi kita tadi. Ya, ini notasi kita, sebelah kanan, terus ini kita tambahkan ke sini. Jadi di sini tanda anotasi mengenai lasan kita tambahi dengan beberapa sebuah dimensi 5. Apa artinya 5? Sudah seperti terlihat di gambar, ya. Dan secara umum di bawah ini ada keterangan mengenai apa-apa yang bisa ditambahkan. Tadi kita sudah lihat ada yang satu sisi dengan tanda panah, ada yang di seberang tanda panah, lalu kemudian ada simbol mengenai lasan, ada juga dimensi, ya. Nah, kalau di dalam contoh ini, dalam masalah dimensi, ada satu dimensi yang belum kita terangkan, yaitu yang ini, ya, angka 300 ini.
Nah, dimensi ini menerangkan panjang las, yaitu tegak lurus bidang layar yang saudara lihat, ya, komputer, ya, bidang layar komputer. Nah, ini untuk kemudahan contohnya seperti ini. Jadi kalau dari pandangan atas seperti ini, nah di sini sebelah kanan ini, saudara kalau lihat, ini ada beberapa angka di sebelah kanan simbol, ya ini simbolnya yang ini. Nah, kalau yang 5 tadi sudah kelihatan lah ya. Nah, sekarang kita petakan satu persatu. Dan dengan mudah bisa diverifikasi ini ya. 80 ini dari mana angka 80? Oh, ini merujuk ke sini. Ya, 40 ini merujuk ke mana? Ke sini. Ya, lalu kemudian 100 merujuk ke mana? Sini. Tentu kita tanya, loh kok di sebelah situ? Karena panahnya bilang, ini panahnya menunjuk di sebelah kiri sambungan las. Maka semua informasi yang letaknya di sebelah kiri sambungan las, yaitu ini yang sebelah kiri, ini panahnya akan menuju sambungan yang sebelah kiri. Semua informasi sebelah kiri diletakkan di atas. Dan dengan mudah tentunya bisa bawa juga kalau yang di seberang si tanda panah las tadi, yaitu yang ini diletakkan di bawah, menunjuk ke ini, ya, itu menunjuk ke sambungan las yang. Nah, inilah ilustrasi mengenai bagaimana memberikan dimensi pada sambungan las. Dan kemudian ada ada tambahan informasi lain. Kita konsentrasi sekarang ke sambungan yang ini. Nah, kalau di sini dikasih lingkaran begini, artinya sambungannya adalah all round. Apa maksudnya all round? Ini adalah contohnya. Ya. Jadi ke semua sisi di las. Makanya di sini di sebelah kanan ini ada notasi ini sambungan lasnya all round, ya, ke semua rusuk itu. Lalu kemudian bisa juga kalau misalnya dikasih hitam seperti yang ini. Ya, artinya apa? Pengelasan dilakukan di tempat benda tersebut akan dipasang. Jadi pengelasan bisa dilakukan di tempat pada saat di tempat di mana benda akan dipasang atau di tempat lain. Jadi misalnya udah di las dulu baru dibawa ke tempatnya baru dipasang, ya. Nah, simbol ini welding on-site. Lalu informasi lain, ini misalnya submerged arc welding, dan saudara sudah melihat videonya, tahulah submerged arc welding ini apa. Nah, ini adalah tanda tambahan. Sekarang kita balik ke dimensi lagi, yaitu menggunakan tabel 11.5. Di sini ada sebuah ilustrasi. Ini butt joint, ya, butt joint. Lalu kemudian bentuk kampuhnya seperti terlihat, lalu kemudian ada sebuah ukuran. Nah, untuk yang butt joint seperti ini kita sudah lihat sebelumnya bahwa simbolnya adalah seperti yang terlihat. Nah, kemudian dimensi S ini kita letakkan di sebelah kiri dari simbol butt welding ini. Apa artinya S? Adalah distance, jarak terkecil dari permukaan atas sampai bawah dari sambungan las. Dan tentunya tidak boleh lebih besar dari tebalnya si pelat yang mau disambung. Ya, ini. Jadi gabungan antara simbol sambungan las dan dimensi. 11.5 sendiri banyak berisi contoh-contoh yang lain, nanti silahkan dilihat. Nah, sekarang saya akan maju lagi untuk variasi yang lain, yaitu sambungan fillet, ya, sambungan fillet seperti ini. Nah, pada dasarnya bentuknya dia adalah sebuah segitiga, baik yang rata, yang cekung maupun yang cembung seperti terlihat di sini, dan segitiganya siku-siku. Dan kalau segitiga siku-siku kan ada dua sisi tegak
dan hipotenusa. Ya, kita mengasumsikan segitiga, siku-siku sama kaki. Nah, di sini diperlihatkan ya, ada nih sisi tegak dan segitiga yang sama bisa juga dinyatakan dengan mereka menyebutnya adalah leher atau throat ya, tenggorokan kayak gitu. Nah, di sini diperlihatkan untuk ketiga variasi fillet rata, dibuat cembung sama dibuat cekung. Dan arti A dan Z seperti terlihat di sini adalah merupakan ukuran dari segitiga ya. Dari sini kita maju lagi ke ukuran yang sepanjang las. Jadi di sini ceritanya kita punya sambungan yang tadi sudah kita bahas. Bentuknya fillet. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tentunya kita akan mengelas sepanjang sambungan tersebut. Dan kita ngelasnya bisa satu jalan las atau kita pendek-pendek tapi banyak. Nah, di sini kalau kita pendek-pendek tapi banyak, kita tambahkan notasi di sebelah kanan. Maaf. Kita tambahkan notasi di sebelah kanan di sini. M, E, dan L artinya apa? L adalah panjang satu sambungan las, yaitu ini. Kalau E adalah jarak antara sambungan las, yaitu itu. Dan terakhir N adalah berapa jumlah lasan yang kita miliki itu. Nah, dalam ilustrasi ini kita lihat ada 2 ya. Jadi N-nya sama dengan 2 untuk gambar ini. Nah, demikianlah notasi mengenai sambungan las. Sekarang kita mau maju sedikit ke kampuh, yaitu persiapan yang dilakukan pada benda kerja sebelum dia disambung las. Nah, jadi ceritanya sederhananya begini. Ini benda yang sudah dilas, kita lihat di kanan atas ya, seperti ini. Nah, sambungannya adalah seperti ini kalau di foto. Ya, di dalamnya ada 2 buah logam yang mencair bersama, terus kemudian membeku. Nah, sebelum dilas, si kedua plat yang mau disambung itu, si pinggirnya harus dipersiapkan atau dibuat kampuh ya, untuk menampung sambungan las. Nah, pembuatan kampuh disebut edge preparation, ya, seperti terlihat di sini. Nah, tentunya ada dimensinya, dan ini ada di buku teks, berbagai macam bentuk kampuh, dan di sini ada ilustrasinya, ya, ada 8 di sini. Nah, silahkan dilihat di buku teks. Lalu kemudian kita bicara mengenai contoh sambungan las. Yang pertama dulu, kita lihat gambar yang atas nih. Ada sebuah besi siku mau disambung dengan sebuah plat dengan konfigurasi seperti terlihat. Konfigurasi benda yang mau disambung sama. Yang beda apa? Sambungan lasnya. Yang satu di corner, ya. Ini corner. Oh sorry, ini lap joint. Ya. Lalu yang ini adalah edge joint. Ya. Seperti sudah kita lihat sebelumnya. Nah, walaupun sama-sama sambungan las, secara praktek, kalau yang ahli las mengatakan bahwa ini yang sebelah kiri ini jelek, yang sebelah kanan itu lebih bagus. Ya. Nah, ini adalah contoh mengenai keputusan-keputusan atau aspek-aspek yang harus diambil dalam proses pengelasan. Dan tentunya pada kelas kita kali ini kita tidak banyak tahu ya, karena ini yang tahu biasanya ada di buku-buku empiris. Kita hanya masih baru tahap pengenalan. Jadi kita tidak ingin harus hafal gitu, tidak ya. Yang penting kita tahu ada variasi. Demikian juga yang di bawah ini. 2 buah plat tegak lurus satu sama lain mau disambung dengan sambungan las. Nah, perhatikan bagaimana mana desain yang bagus dan mana desain yang jelek.
Contoh lain ini ada di sini, dan yang atas ini yang tadi saya terangkan pada slide sebelumnya. Schlechter artinya jelek, kalau besser artinya lebih baik atau better. Dan contoh-contoh yang di bawah, 3 contoh di bawah juga memperlihatkan beberapa perbandingan. Ya. Nah, seperti saudara sudah lihat di video ya, yang saya instruksikan untuk dilihat. Nah, proses welding itu macam-macam. Ya, nah, di sini dikasih singkatannya apa saja. Jadi tahu bahasanya, linggonya tahu. Nah, ini contoh. Jadi bendanya mana nantinya yang udah jadi disambung dengan las ini. Sebelum dilas bagaimana? Nah, ini gambar yang di kiri, dan perhatikan kampuh-kampuh yang dipersiapkan untuk sambungan lasnya. Ya, jadi di sini memang diperlihatkan kampuhnya. Nah, setelah ini kemudian kita dilas. Nah, bagaimana kita merepresentasikan sambungan lasnya? Bendanya masih sama ya. Nah, ini beberapa contohnya yang kita sudah pelajari tadi ya. Ini contohnya, dan banyak lagi. Nah, demikianlah pengenalan mengenai sambungan las. Tentunya dari sisi mata kuliah ini kita lebih banyak terfokus pada jenis las, lalu kemudian bagaimana kita memberi anotasi gambar mengenai sambungan las ya. Yang kita anotasi adalah kampuhnya dan sambungan lasnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi.